Shalom. Ya, walaupun mundur setengah jam, saudara tetap semangat ya. Ya, semangat ya. Kalau ngantuk boleh cuci muka nanti. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara semua yang dikasihi Tuhan. Ya, karena saudara kita yaitu Bapak Tuikman, kami biasa panggil Pak Catur. Beliau ini juga dulu satu pekerjaan juga dengan saya waktu sama-sama mengikut. Kami juga dalam satu divisi oleh orang Tuhan dan dipertemukan kembali di rumah Tuhan sebagai satu tubuh dalam Kristus. Haleluya, luar biasa. Nah, bagi saudara semua yang dikasihi Tuhan, saya dulu juga bertobat ya. Saya kurang lebih sudah 20 tahun lebih, ya 20 tahun lebih saya mengikut Yesus. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya mau ambil sebuah judul firman Tuhan hari ini. Ya, mungkin bisa tahu puji Tuhan. Ya, bisa. Oke, nah ini baptisan air. Ya, sehubungan dengan yang kita laksanakan pada hari ini. Ya, baptisan air. Saudara semuanya dikasihi oleh Tuhan. Sebelum lebih jauh ya, saya mau sampaikan firman Tuhan. Kita mesti tahu dulu ya, kita tahu kenapa kita mendengarkan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, saudara. 2 Timotius pasal 3 ayat 16, firman Tuhan kan berkata seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah dengan bermanfaat. Itu artinya para kitab firman Tuhan ini. Ya, bahwa setiap firman Tuhan yang kita dengar itu bermanfaat, itu untuk mengajar kita. Ya, itu untuk mengajar kita. Kemudian juga untuk menyatakan kesalahan kita. Ya, kalau salah ya dinyatakan, nggak mungkin ditutup-tutupi. Dan itu firman Tuhan. Bukan karena keinginan gembala atau pendeta yang menyampaikan, tetapi apa? Karena firman Tuhan. Itu tulisan yang terdapat dalam Alkitab. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Nah, kelakuan-kelakuan yang nggak baik ini perbaiki. Ini gunanya firman Tuhan. Ya. Jadi atas dasar inilah seorang yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia sampaikan itu firman Tuhan. Yang keempat apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Haleluya. Nah ini saudara, setiap kita mau mendengarkan firman Tuhan, kalau kita dasari dengan ini, wah sukacita yang luar biasa. Gak ada tersinggung, gak ada sakit hati, gak ada marah. Karena apa? Itu untuk keperluan kita. Ya, untuk keperluan kita sendiri. Saya juga perlu ini saudara. Saya sebagai penyampai firman Tuhan juga perlu ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya saudara, apa sih bedanya antara opini dengan firman Tuhan? Ya, apa sih bedanya opini dengan firman Tuhan? Opini itu perkiraan bisa salah. Karena opini masing-masing orang kan berbeda kan? Opini Bu Hage dengan Pak Hage dengan istri saya beda. Itu kan pendapat orang saja. Ya, opini itu pendapat orang bisa salah. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah dan tidak akan pernah salah sampai selama-lamanya, kekal dari kekal sampai kekal. Dia tidak akan pernah salah. Oleh sebab itu kita belajar firman Tuhan berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan opini, bukan berdasarkan menurut gereja A, menurut gereja B. Tidak seperti itu. Gereja juga bisa salah, tapi firman Tuhan kalau menjadi dasar daripada pemberitaan Tuhan tidak akan pernah salah. Bapak saudara semuanya, kalau hari ini, misalnya apa yang saya sampaikan tentang baptisan air pada hari ini mungkin berbeda. Ya, pengertian baptisan berbeda dengan Bapak Ibu Saudara semuanya dari berkata, jangan sampai menimbulkan permasalahan. Ya, jangan sampai menimbulkan perpecahan atau menimbulkan sesuatu yang tidak kita inginkan atau ini dimasalahkan ini. Ya, kalau ada perbedaan, hendaknya juga tolong jangan membenci saya. Nah, ya begitu ya Bapak Saudara semua. Jadi mungkin ada perbedaan. Oh ini berbeda ya. Tapi sekali lagi jangan dimasalahkan. Jika memang apa yang saya sampaikan pada hari ini salah, tolong Ibu Saudara. Itu menjadi bahan koreksi bagi saya. Pak Mardi, Pak Gembala itu salah. Gak apa-apa. Saya senang sekali saya mau dikoreksi seperti itu. Yang penting apa? Koreksi saya berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan data, bukan berdasarkan opini. Ya kan?
Kalau misalnya ngeyel begini, Pak ini menurut pendapat saya, ini namanya ngeyel. Kan begitu. Ini namanya apa? Pendapat sendiri. Tapi kalau dia berkata, Pak menurut firman Tuhan harusnya begini. Nah ini baru mantap. Ini menjadi bahan koreksi bagi saya, saudara. Kalau misalnya, oh ini ada sesuatu yang tidak benar. Ya. Nah ini Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, berbeda tentu boleh, sangat-sangat boleh. Tetapi kita nggak boleh saling membedakan. Oh ini beda, ini sesat, nggak boleh saudara. Saya pun juga nggak mau. Ya, saya nggak mau. Jadi jangan karena berbeda, oh si A itu salah, si B itu salah. Oh ini yang gereja ini salah, gereja B salah, gereja C salah, aku yang paling benar. Nggak boleh yang seperti itu. Menyalahkan orang lain tetapi merasa diri paling benar. Nah ini kan nggak benar. Bagaimanapun juga, kalau ada perbedaan, mari kita hormati, mari kita hargai. Urusan benar atau salah Tuhan, betul ya? Urusan benar atau salah itu Tuhan. Jadi kita tidak usah berpikir, oh ini itu salah itu, yang benar itu saya. Nah, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kalau kita berpikir seperti itu, bahwa itu salah, orang lain pun juga boleh berpikir bahwa kita juga salah. Benar nggak begitu? Nah ini saudara semua dikasih oleh Tuhan, ya. Nah biarlah itu urusan Tuhan. Perbedaan itu entah besar atau kecil pasti ada. Tapi mari kita diskusikan dengan baik sesuai dengan berdasarkan firman Tuhan. Nah ini contohnya baptisan air ini saudara, banyak pengertiannya. Banyak itu variannya, ya banyak saudara. Tapi kita nggak boleh saling menyalahkan, apalagi saling menyakiti, apalagi menganggap diri paling benar dan lain sebagainya. Ya, saudara semua dikasih oleh Tuhan. Baptisan air, saudara ini. Baptisan air adalah salah satu sakramen gerejawi itu sudah sejak dari abad pertama. Dari tahun 100 Masehi itu sudah ada. Gereja itu sudah melaksanakan dari abad pertama. Ya, Bapak Ibu Saudara semua, memang ada gereja yang mengadakan itu sampai sakramen ya. Sakramen itu ada yang 2 sakramen, ada yang 7. Ya, saudara kita itu ada yang 7. Tapi kalau Protestan 2. Nah ini kan berbeda. Tetapi perbedaan ini tidak usah menimbulkan pertengkaran, nggak usah menimbulkan permasalahan. Oh aku yang benar, dia yang salah. Tidak. Mari kita hargai perbedaan itu. Ya. Kalau kita mengenal apa yang sakramen baptisan air, apalagi sakramen perjamuan kudus. Di tempat lain ada perjamuan kudus, ada baptisan air, ada penguatan, ada pernikahan, terus ada lagi imamat, ya, ada lagi perkawinan, 7 mereka. Nah, apakah ini sesuatu yang salah? Kalau berbeda iya, salah benar Tuhan. Ya, kita nggak usah saling membedakan, menyesatkan itu nggak benar dan lain sebagainya. Ya, saudara kenapa berbeda? Tidak masalah. Yang penting apa? Ayo kita hormati. Haleluya. Ayo kita hargai. Kan begitu. Jadi nggak ada kita saling menyalahkan. Ya. Nanti malah kita nggak punya teman. Kalau salah itu salah nggak punya teman kita. Ya. Bapak Ibu Saudara, sakramen. Sakramen itu berasal dari kata sakramentum bahasa Latin. Dari bahasa Latin. Ya, ini sakramen dari bahasa Latin. Artinya apa? 1, itu sejumlah uang yang ditetapkan dalam pengadilan. Misalnya ini, saya berperkara ini dengan istri saya. Saya bawa uang, istri saya bawa uang, taruh di pengadilan, kasihkan pengadilan. Nah, kalau misalnya saya kalah, uang itu hangus. Istri saya menang, uang boleh bawa pulang, uang saya hangus, ada yang dikembalikan ke Tuhan. Itu sakramen itu. Yang kedua, kalau di dalam ketentaraan, ya, ini dalam ketentaraan, sakramen adalah semacam sumpah ketaatan kepada komandan. Itu sakramen itu. Sumpah ketaatan, janji setia kepada komandan. Aku akan setia. Makanya kayak kalau di dalam angkatan saudara, dalam ABRI polisi itu sudah
dia janji setianya kepada pimpinan begitu luar biasa. Nah, ini adalah bagian daripada sakramen. Nah, kemudian relevansinya dengan iman Kristen apa? Sakramen adalah janji ketaatan kepada Tuhan. Ya, ini saudara, relevansinya dengan iman kekristenan itu adalah janji ketaatan kepada Tuhan. Makanya kalau sakramen baptisan air berarti adalah sebuah janji ketaatan, janji kesetiaan kepada Tuhan. Ini sakramen itu, ya, atau sakramen yang sudah di Indonesia kan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara semua yang sudah dibaptis, sampai hari ini, ya, sampai hari ini masih ada atau tidak pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal dari saudara? Masih nggak pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal? Mungkin belum jelas dan lain sebagainya. Ya, oh ini bingung ini, saya penasaran ini, apa sih ini? Bagaimana kalau ini? Ada nggak saudara? Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Meskipun gereja pertama itu sudah melaksanakan baptisan air, tapi seiring dengan berkembangnya zaman, ya, dalam melaksanakan baptisan air itu muncul perbedaan. Akhirnya banyak pertanyaan karena berbeda, lalu orang bertanya. Misalnya pertanyaan ini. Bagaimanakah cara melaksanakan baptisan air? Dipercik, diselam, atau disiram? Ada nggak pertanyaan seperti ini? Ya, ada tidak saudara? Yang kedua, apakah baptisan itu syarat keselamatan? Ini contoh-contoh saudara. Baptisan itu syarat keselamatan atau tidak? Kemudian berikutnya, apakah anak-anak boleh dibaptis? Atau sejak kapan orang akan dibaptis? Masih ada lain pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal Bapak Saudara semua? Ini saya berikan catatan-catatan saja, sedikit-sedikit saja yang sering saya dengar dan lain sebagainya. Nah, ada nanti saudara, apakah boleh baptis ulang? Boleh nggak sih baptis ulang? Ya. Kemudian lagi ada, bagaimana dengan orang yang sudah meninggal tapi belum sempat baptis? Sudah meninggal tapi belum sempat dibaptis dan lain sebagainya. Banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya. Apa itu syarat baptis? Tadi sempat dua saya sampaikan di ruang tadi. Yang pasti saudara, pertanyaan tersebut berhubung keterbatasan waktu mungkin saya tidak akan menyampaikan semuanya. Nah, saudara semua diberkati oleh Tuhan. Untuk menjawab ini paling tidak saya ambil dari Alkitab saudara. Baptis berasal dari kata baptiso bahasa Yunani. Yaitu dari etimologi bahasa, dari kata adalah baptiso, itu dari bahasa Yunani. Ini sangat jelas sekali saudara. Matius pasal 28 ayat 19. Itu kalau saya nggak sempat menulis daripada bahasa Yunaninya, saya sendiri juga belum hafal. Sebenarnya saudara, kalau Bapak Ibu Saudara bisa bahasa Yunani, paling tidak membaca saja itu udah lumayan. Itu sangat mudah, lebih mudah berbahasa Yunani daripada berbahasa Arab. Ya, paling sangat mudah itu untuk membacanya. Ya. Nah, itu berasal dari kata baptiso. Artinya apa? Baptiso itu artinya selam, jelas ya. Artinya selam atau menyelamkan. Nah, seperti tadi Pak Catur, diselamkan itu, celup atau membenamkan, jelas kan? Sepenuhnya basah. Nah ini saudara. Jadi kalau dari etimologi kata, dari asal usul katanya, baptiso artinya selam, artinya celup, benamkan, sepenuhnya basah. Jelas.
Bapak saudara semua kalau baca ya di dalam bahasa asli daripada Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani, kata-kata ini akan saudara dapatkan. Bukan rantiso. Kalau rantiso itu percik, tapi kalau baptiso itu adalah selam. Nah, dari sini kita sudah jelas kalau begitu dengan percik, siram atau dengan selam. Nah, sudah sedikit banyak kita sudah ada bayangan, ya, sudah ada bayangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, namanya celup atau selam, kalau Bapak Ibu Saudara semuanya bikin teh celup, itu tenggelam. Nggak boleh kalau di atas begini-begini saja sebagian nggak jadi teh celup itu. Wah, ini kan tenggelam kan, lep kayak gitu. Nah, itu baru jadi. Nah, bayangan daripada baptisan adalah seperti itu. Benar-benar celup, benar-benar basah semuanya. Nah, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi seluruhnya masuk ke dalam air. Seluruhnya masuk ke dalam. Namanya tenggelam kan seperti itu. Namanya menyelam kan tenggelam di dalam air, ya, masuk ke dalam air. Mau berikan contoh? Nah, contohnya ini. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 38. Saya bacakan. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Jadi waktu Filipus membaptis, dia turun ke dalam air. Artinya juga masuk ke dalam air. Nah, ya, begitu ya Bapak Ibu Saudara semua. Yang kedua, supaya kita tahu ini tentang Yesus. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, keluar dari dalam air. Artinya pada waktu Yesus dibaptis, memang dia keluar dari dalam air. Ya, Matius pasal 3 ayat 16. Nah, saudara sudah dikasih Tuhan. Dari kedua kalimat ini, dari frasa turun ke dalam air, keluar dari air, kita sudah dapat menyimpulkan bahwa yang namanya itu bahwa partisipan itu orang yang dibaptis itu bahwa sepenuhnya karena diselamkan. Filipus turun ke dalam air, Yesus keluar dari air. Ada benar-benar dia ada di dalam air, bukannya ada di luar, tapi ada di dalam. Nah, jadi dari kata-kata ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah paham artinya diselamkan, dibaptiso dari kata artinya selam. Kemudian prakteknya sendiri, Yesus sendiri pun sudah memberikan contoh, itu memang keluar dari air, artinya berada di dalam air. Nah ini ya. Oke ya Bapak Ibu Saudara semua, supaya kita paham, paling tidak satu pertanyaan sudah terjawab. Ya, ini bukan berdasarkan opini saya atau Ibu Saudara, bukan pendapat saya tidak, tapi contoh Alkitab jelas. Ya, ada contohnya dalam Alkitab, kemudian dari etimologi kata juga sangat jelas. Baptiso artinya diselam, dicelup, dibenamkan, seluruhnya basah. Itu, jadi cukup jelas sekali. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa sih orang harus melakukan baptisan? Ya. Satu, meneladani apa yang Tuhan lakukan. Tuhan sudah memberikan contoh, Tuhan sudah memberikan teladan. Kita tinggal meneladani saja. Karena kita menyatakan diri, kan aku ini pengikut. Ya, ketika saya pertama menerima Yesus, ya saya ikuti Yesus, aku diajarkan Tuhan. Saya pada waktu juga dibaptis, saya dibaptis di parit pada waktu itu. Air pada waktu masih seperti teh itu, saya dibaptiskan tenggelamkan seperti itu. Itu kurang lebih tahun 2000 yang lalu. Nah, ya, Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Kita teladani Yesus. Tuhan menempuh jalan yang panjang untuk mengikuti baptisan, ya, untuk dibaptis. Nah, Bapak Ibu, ketika pada waktu itu Yohanes kan ragu-ragu nih, mau membaptis Yesus ini, ragu-ragu. Dia kayaknya takut ini. Nah, kemudian apa kata Tuhan? Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah kita mendengarkan seluruh kehendak Allah. Baptisan adalah kehendak Allah. Baptisan air adalah keinginan Allah. Itu semua yang kita lakukan, sebagaimana Yesus yang melakukan, dan kita ikuti teladannya. Ya, kita ikuti teladannya. Saudara semuanya. Jadi tentunya
sesungguhnya kita sudah semestinya mengikuti kehendak Allah dengan memberi diri dibaptis. Bagaimana caranya? Turun ke dalam air, selam itu masuk ke dalam air, sebagaimana Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis pada waktu itu. Yang kedua, yang kedua, bersaksi untuk Tuhan atau mendeklarasikan iman. Ketika seseorang dibaptis, saudara semua, ketika seseorang dibaptis, sesungguhnya dia sedang mendeklarasikan iman, sedang menyatakan imannya kepada dunia bahwa Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tadi yang saya katakan, firman Tuhan tadi. Ya, begitu dia menyatakan diri, dia itu sedang mendeklarasikan iman. Dia tahu, oh ya, Yesus itu Juru Selamat. Dia Allah yang menyelamatkan. Ada Allah yang tidak bisa menyelamatkan? Ada. Tapi Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Ada Allah. Allah yang seperti apa? Ketika orang terus berbuat baik, ketika ditanya untuk apa? Supaya dapat amal baik, kemudian supaya saya bisa masuk surga. Pertanyaan saya, yang menyelamatkan manusia atau Allah itu? Ketika saya berbuat baik supaya mendapatkan surga, siapa yang memberikan keselamatan itu? Usaha saya sendiri atau anugerah dari Allah? Tapi kita orang kita percaya, begitu bertobat Tuhan berikan anugerah, begitu kita beriman Tuhan berikan anugerah keselamatan, lalu kita berbuat baik sebagai rasa syukur kita atas keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, terbalik. Makanya kalau kita berbuat baik tapi untuk mendapatkan surga, nah berarti Allah nggak mampu dan menyelamatkan kita. Berarti manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, saudara supaya dikasih oleh Tuhan, ya, iman kepada Yesus, saudara, ya, iman kepada Yesus itu mesti dideklarasikan. Jadi baptisan adalah apa? Menunjukkan kepada dunia bahwa aku adalah pengikut Kristus. Aku adalah percaya kepada Yesus, Allah yang menyelamatkan aku. Ya. Perintah untuk bersaksi, seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 16, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang menjadi saksi. Ya, menjadi saksi. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia bersaksi juga. Kalau di dalam kitab Wahyu, setiap kesaksian kita itu akan menghancurkan setan, membuat setan bersedih hati. Itu dalam kitab Wahyu. Iblis dikalahkan oleh kesaksian kita. Ada lagunya kan? Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, makanya berani bersaksi. Begitu kita beriman, begitu kita bertobat, kita berani mendeklarasikan iman kita. Ini aku percaya kepada Tuhan. Memang orang percaya tetap harus percaya, ya. Jadi baptisan itu adalah simbol lahiriah, simbol sebuah komitmen yang kita buat dalam hati, ya, untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita mencintai, bahwa kita percaya, bahwa kita menaruh harapan itu kepada Tuhan. Simbol tanda ini kalau saya ibaratkan itu seperti cincin kawin, cincin pernikahan. Misalnya begini. Misalnya saat ini saya belum menikah, ya, saya belum menikah, ya, saya belum menikah. Tetapi jika saya memakai cincin kawin, saya belum menikah, tetapi memakai cincin kawin di jari saya, apakah itu menjadikan saya menikah? Saya belum menikah, tapi pakai cincin kawin. Apakah itu menjadikan saya sebagai orang yang telah menikah? Bisa membayangkan, saudara? Ya,
Tidak kan? Enggak. Demikian juga dengan orang yang dibaptis. Orang yang dibaptis itu, saudara, tidak membuat orang itu percaya. Tidak membuat orang itu percaya, tapi apa? Percaya dulu baru dibaptis. Paham ya? Jadi karena saya belum menikah, kemudian saya pakai cincin kawin, bukan berarti saya menikah. Nah, oleh sebab itu kita harus mengerti. Yang kedua, misalnya saya sudah menikah. Hanya saja saya nggak pakai cincin kawin. Saya menikah tapi nggak pakai cincin kawin. Pertanyaan saya, apakah itu menjadikan saya belum menikah? Saya sudah menikah tapi nggak pakai cincin kawin. Apakah saya menjadikan yang belum menikah? Nah, saudara semua yang berkata Tuhan. Demikian juga orang yang percaya kepada Tuhan belum dibaptis ya, dan dosa-dosa tetap dibayar dan diampuni oleh Tuhan. Tetap. Artinya apa? Memang percaya dulu. Percaya ini penting, ya, bertobat dulu. Nah, sekarang saya sudah menikah, ya, saya sudah menikah. Kemudian, karena saya sangat mencintai istri saya, kira-kira apakah saya pakai cincin kawin atau tidak? Nah, saya menikah. Kalau sekarang ini sudah banyak cincin yang dijual, saudara, karena kebutuhan saya. Ya. Saya sudah menikah. Kemudian saya begitu mencintai istri saya. Apakah saya akan pakai cincin kawin saya? Iya, kan tanda cinta. Saya pakai. Begitu juga ketika saya percaya kepada Yesus, saya cinta kepada Yesus, saya pakai baptisan itu, cincin kawin itu. Nah, itu saudara. Jadi aplikasi dari rasa percaya pertobatan itu, kita dibaptis. Rasa cinta. Suami yang mencintai istri, istri yang mencintai suami. Ini loh bukti cincin kawin, aku mencintai kamu. Nah, gitu saudara. Masih ada nggak cincin kawin pada pasangan baru saudara semuanya? Pasti ada. Nah, ya. Bapak Ibu saudara semua dikasih Tuhan. Cinta kepada Tuhan mesti dibuktikan. Gak bisa aku bertobat, aku percaya kepada Yesus, tapi tidak ada bukti, gak ada aplikasi daripada iman, gak ada deklarasi. Saya sudah punya istri, saya sudah punya suami. Deklarasinya ini cincin kawin saya. Haleluya kan gitu. Ya, gitu ya. Nah, demikian juga saudara. Jika saya sudah mempercayai Kristus, jika saya sudah bertobat, percaya bahwa Kristus menyelamatkan saya, mengampuni dosa saya, Dia adalah Tuhan saya, Dia adalah juru selamat saya, maka saya ingin mengetahui apa? Dengan ambil bagian, aku ingin dibaptis. Kalau pada waktu itu saya bertobat, saya percaya kepada Yesus, saya nggak dibaptis, mana bukti cintamu? Tuhan kan juga berkata, jadikan semua bangsa murid-murid dan baptis. Ya, begitu ya. Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah ini ya, jadi ingat, baptisan seperti cincin kawin. Ya, mulai besok beli cincin, kalau kalian akik cukup. Nah ini ya, ini saudara semua dikasih oleh Tuhan. Nah, satu hal lagi saudara, orang yang sudah dibaptis itu juga terserah di dalam suatu gereja dan persekutuan untuk pertumbuhan iman berikutnya. Nah, terserah mau beribadah di mana, bergereja di mana, yang penting harus bersekutu, harus beribadah. Gak mungkin dibaptis tidak beribadah. Lalu bagaimana perkembangan iman berikutnya?
Ya. Nah, sudah menyatakan diri bertobat, percaya kepada Yesus, percaya kepada Kristus. Nah, harus terserap pada sebuah persekutuan, terserap pada suatu ibadah. Untuk apa? Demi kemajuan imannya itu sendiri. Harus terserap. Lihat saja orang-orang yang tidak terserap di dalam suatu gereja, nggak akan mendapatkan kemauan sekarang ini. Oh, aku mau ibadah online saja. Ini manusia-manusia aneh, ini ada orang Kristen aneh semua. Ibadah online. Gereja online itu di mana? Saya mau tanya, gereja online itu di mana? Kalau misalnya mati, cari ke gereja online. Siapa yang mau ngurusin? Kan udah terserah. Oh Pak, aku nggak ibadah di gereja, aku yang penting sudah mengikuti ibadah online. Ini manusia Kristen yang aneh. Kalau misalnya mau menikah, kalau pada orang bilang, cari saja gereja online-mu itu. Bagaimana begitu? Bisa nggak terjadi seperti itu? Itu sebabnya saudara. Jangan tinggalkan persekutuan. Ibrani 10 ayat 25. Terserah dalam satu gereja, terserah mau ibadah di mana. Yang penting harus semakin maju. Ada sebuah tindak lanjut, ada satu deklarasi iman, menjadi saksi. Iblis dikalahkan oleh kesaksian kita, oleh darah anak domba. Ya. Ini deklarasi. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Kan deklarasi sebagai simbol pertobatan. Jelas sih, sebagai simbol pertobatan, deklarasi iman. Nah ini saja. Baptisan menunjukkan kepada dunia bahwa kita mencintai, percaya, menaruh harapan kepada Kristus. Baptisan itu seperti cincin kawin. Saya tulis, tapi baptisan tidak cincin kawin. Itu hanya kiasan saja. Nah ini. Baptisan adalah suatu pernyataan kepada setiap orang yang melihatnya bahwa saya telah mempercayai Kristus untuk keselamatan saya dan saya berkomitmen untuk hidup bagi Tuhan. Sakramentum tadi itu. Sakramentum tadi itu artinya apa? Itu kan bentuk janji kesetiaan, janji ketaatan kepada Tuhan. Makna pada waktu itu. Nah, relevansinya adalah demikian. Ya. Itu saudara. Makanya orang yang dibaptis dia menyatakan janji kesetiaannya kepada Tuhan. Ya. Nah ini 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia ada ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa kita harus melaksanakan baptis? Itu perintah Tuhan. Kamu Tuhan saja dibaptis, tapi juga perlu diingat ya, Tuhan dibaptis bukan karena dia berdosa ya. Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, dia menggenapi kehendak Allah. Ya, menggenapi kehendak Allah. Karena ada orang bertanya, Pak berarti Yesus itu berdosa? Tidak. Firman Tuhan sudah katakan, memang kehendak Allah harus digenapi. Ya. Perintah Tuhan. Matius Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Apa dikatakan di sana? Bertobatlah dan dalam kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan mendapat Roh Kudus. Haleluya. Makanya tadi saya katakan pada waktu membaptis Pak Catur apa? Saudara terima, Bapak Catur, hari ini saya membaptis engkau sesuai dengan pertobatanmu, sesuai dengan iman percayamu kepada Yesus Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk pengampunan dosamu dan untuk menerima karunia Roh Kudus. Begitu. Bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Perintah Tuhan. Jadi nggak ada perintah manusia. Kita nggak perlu latah ya. Oh orang dibaptis ikut, ngerti enggak kita gitu. Ya, ngerti enggak.
Jadi suatu komitmen itu untuk menjadi apa, saudara? Ini. Jadi bertobat dulu ya, baru dibaptis. Dan dibalik dulu. Nggak jadi nanti. Ya. Bertobat dulu, baru baptis. Menikah dulu, pakai cincin kawin. Kalau pakai cincin kan nggak menikah. Itu tidak dianggap orang yang sudah menikah, ya. Sudah terbalik-balik. Selanjutnya, yang keempat, komitmen untuk serupa dengan Kristus. Ini, ya, serupa dengan Kristus. Baptisan adalah suatu keputusan untuk mati sebagai manusia lama yang berdosa, bangkit sebagai manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Komitmen, aku ingin hidup seperti Tuhan. Aku ingin hidup seperti Yesus. Seperti janji suami istri sehidup semati. Ya. Seperti janji sepasang suami istri di hadapan pendeta, aku hidup dan mati akan bersama-sama. Demikianlah orang mengikut Tuhan, baik hidup maupun mati tetap berada di dalam Kristus melalui baptisan itu. Itu suatu tanda komitmen kepada Kristus. Nah, saudara semuanya, itu di rumah boleh baca di dalam kitab Roma pasal 6 ayat 3 sampai dengan 7. Ya. Dengan baptisan kita menyatakan kesediaan untuk sehidup semati dengan Kristus. Begitu kita dibaptis, aku siap hidup, aku siap mati bersama dengan Kristus. Dia telah rela mati dan baptis juga untuk kita. Nah, Bapak Ibu Saudara semua yang berkati oleh Tuhan. Ya. Baptisan adalah keputusan untuk mati sebagai manusia lama yang berdosa dan kemudian bangkit sebagai manusia baru di dalam Yesus Kristus. Kemudian berikutnya, saudara, makna manunggalan. Saya anggap kemanunggalan karena apa? Kita masuk ke dalam air, keluar dari dalam air, itu ada maknanya. Itu saya ditunggal yang ini. Ada satu makna kemanunggalan. Kita turun, berarti kita adalah lambang bagaimana partisipan, bagaimana seorang yang dibaptis itu telah mati dari dosa-dosanya. Ya, sedangkan pada waktu keluar itu adalah keluar lambang partisipan, orang yang dibaptis telah dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Jadi mati manusia lama, hidup dengan manusia baru. Ini yang makna di kemanunggalan. Nah, saudara semua dikasihi Tuhan, sekali lagi saudara, begitu banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita. Tadi saya tidak akan menyampaikan semuanya. Ya, cukup apa yang sudah saya sampaikan tadi, saudara. Sebagai kesimpulan, saya mau katakan begini, saudara. Satu, kita tidak bisa menjadi hamba Kristus sekaligus menjadi hamba dosa pada saat yang bersamaan. Ya, nggak bisa. Gak bisa kita ini, aku akan menjadi hamba Kristus, hamba kebenaran, tapi masih ada hidup di dalam dosa. Gak bisa dalam waktu yang bersamaan. Sama dengan mulut, satu untuk memberkati, satu untuk mengutuk, ini juga gak bisa. Ya. Nah, ini saudara. Yang kedua, ya, yang kedua, kita tidak bisa memiliki Allah serta kebenarannya, kemudian dan dosa mengatur hidup kita dalam waktu yang bersamaan. Allah mengatur kita, tapi dosa juga mengatur kita. Gak bisa kita hidup bersamaan. Gak bisa. Ya. Dalam kebersamaan ini kalau hitam putih, kalau hitam putih ya putih. Nah, yang ketiga apa? Kita tidak dapat menyerahkan anggota tubuh kita kepada Allah dan juga kepada dosa pada waktu yang bersamaan. Gak bisa. Hari ini untuk Allah, besok untuk dosa. Gak bisa. Itu tetap bersamaan juga. Karena apa? Kita sudah ada di dalam Kristus. Ya. Ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita balik saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Saya sudah memosi untuk masuk ke depan. Ya, kita akan satu ujian kepada Tuhan. Ya. Ya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, kemudian memeliharanya. Saya dulu naikkan ujian tadi ya. Saya tahu namaku di